Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap 1,4 ton ganja asal Aceh milik jaringan internasional yang memang dikendalikan narapidana dari dalam lapas. Barang bukti 1,4 ton ganja hasil pengungkapan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Baranang Siang, Bogor, Jawa Barat, dan Sarua, Depok, Jawa Barat diperlihatkan di halaman kantor BNN Cawang, Jakarta Timur, Jumat siang. Hasil penyidikan sementara, kelima tersangka yang diringkus bersama barang bukti merupakan jaringan Aceh. Selain jalur darat, barang haram ini juga dikirim dari Aceh melalui jalur udara menggunakan kargo. Aksi para pelaku dapat digagalkan berkat kejelian penyidik di lapangan dan informasi masyarakat. Sebelum membongkar penyeludupan 1,4 ton ganja ini, BNN lebih dulu meringkus dua kelompok Aceh lain di Biren dan perairan Aceh Utara. Setidaknya 100 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi disita dari 5 tersangka yang satu sama lain masih memiliki hubungan keluarga. Dari 5 tersangka ini, satu diantaranya merupakan narapidana yang mendekam di lapas Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara bernama Ramli alias Bangli. Kepala BNN Komjen Heruwinarko mengatakan, temuan ganja 1,4 ton di Depok, Bogor, dan Bandara Soekarno-Hatta juga dikendalikan SP Napi di Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Kapan kerjasama BNN dengan Dirjen Bea Cukai, dengan Kemenkumham dan Dirjen Lapas menggagalkan penyeludupan 73 kilo sabu dan 10.000 butir ekstasi di perairan Aceh Utara. Temuan ini mengungkap fakta. Lapas masih menjadi tempat yang aman bagi narapidana untuk mengendalikan bisnis narkotika. Seluruh tersangka masih diperiksa di kantor BNN Cawang, Jakarta Timur. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana mati. Joko Puji, JAK TV. Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami Irjen Pol Arman Depari, Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Selamat malam Bang Arman. Sehat Bang ya? Ya. Boleh aku panggil Abang nih Bang ya? Silakan. Siap, baik. Bang Arman, ini bisa diceritakan kronologis dari penangkapan ataupun pengungkapan 1,4 ton ganja ini Bang? Ya, itu memang informasi yang kita terima dari masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti. Baik. Karena pengiriman ganja atau penyeludupan ganja dari Aceh khususnya ke Jakarta itu bukan jarang, artinya bukan jarang, itu sering. Bukan hal baru gitu. Ya, bukan hal baru, dan itu selalu terjadi. Kemudian kalau jumlah yang kecil itu sering sekali. Nah, yang mengejutkan sekarang ini ada dua hal yang kami catat. Di samping jumlahnya yang mencapai 1,5 ton kurang lebih, kemudian modus operandinya juga. Nah, mereka mengirim narkoba jenis ganja ini dalam satu kendaraan yang boleh dikatakan itu dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, dari rencana ini terlihat sekali bahwa itu memang sudah didesain sedemikian rupa. Baik. Karena apa? Kalau kita lihat mobil itu tidak seperti mobil pada umumnya. Nah, itu dimodifikasi. Di bawahnya itu dibuat semacam kompartemen. Kemudian dilapis dengan pelat besi. Baik. Sehingga sama sekali tidak ketahuan. Dan mobil ini jenisnya? Itu truk tapi berupa box. Nah, sehingga kalau kita lihat sekilas, seolah-olah mobil ini adalah pengangkut daging dan buah-buah segar. Karena di dalam seperti cool box. Oh baik, sudah dimodifikasi tadi Bang ya? Ya, pada saat mereka berjalan dari Aceh sampai ke Bakauni, Lampung, itu sebenarnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas sebanyak 4 kali.
Namun masih bisa lewat ya. Perbatasan Aceh Sumatera Utara udah diperiksa, perbatasan Sumatera Utara dengan Riau sudah diperiksa, di Pekanbaru diperiksa, dan pada saat nyebrang diperiksa, tapi tidak ada, tidak melihat. Nah, baru kemudian setelah di Bogor, karena kita memang yakin bahwa kendaraan itu ada apa-apanya, begitu. Pada saat dia berhenti, mereka berpura-pura ini mogok. Baik. Nah, padahal kalau kita lihat mobil ini bagus dari Aceh. Betul. Nah, di situ kita lakukan pemeriksaan lebih detail, juga tidak ketemu. Oleh karena itu kita datangkan anjing pelacak, K9. Nah, itu tidak bisa bohong lagi. Betul. Baru kemudian kita lakukan sedikit upaya paksa untuk membongkar kompartemen yang di dasar mobil tadi, truk tadi itu. Yang sudah dimodifikasi tadi. Ya, nah disitulah kita temukan kurang lebih 600 kilo. Baik. Nah, Pak Arman, ini kan dikatakan tadi mobil jenisnya truk box begitu Bang ya. Apakah memang truk box ini memang sering gitu Bang dari Aceh ke Jakarta menggunakan jenis yang sama gitu? Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau jumlah kecil itu saya kira sering terjadi. 10-20 kilo, kemudian menggunakan kendaraan-kendaraan kecil. Ada pernah beberapa waktu yang lalu kita juga menemukan, tapi itu di mobil pickup. Nah, jadi jumlahnya kurang lebih 200 kilo. Baik. Kalau ini kan 600 kilo. Betul. Ya, dalam sekali angkut. Nah, itu. Bang, ini kan informasinya juga ada 5 orang tersangka yang memang ditangkap di tempat berbeda. Bisa dijelaskan ini, Pak? Ya, jadi setelah kita lakukan penangkapan awal di Bogor, ternyata itu berkembang bahwa ada lagi pengiriman yang sama melalui kargo udara. Baik. Kalau tadi melalui darat, sekarang udara. Ya, masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di sana kita lakukan lagi penyitaan dan penangkapan. Kita bisa mengamankan pada waktu yang sama bersamaan itu kurang lebih 400 kilo. Baik. 400 kilo. Kemudian selanjutnya ada lagi, ternyata sudah ada sempat lolos dari kargo. Kita temukan keesokan harinya atau pada saat subuh di wilayah Depok. Jadi sebenarnya ada 3 kali penangkapan dengan jumlah tersangka yang kita amankan 5 orang. Nah, dari situ kemudian kita lakukan pemeriksaan, interogasi awal. Nah, dari sanalah kita tahu bahwa semua kegiatan mereka ini dikendalikan oleh salah satu narapidana dari balik lapas. Yang sekarang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Bandung, di Bandung. Baik, dan Pak Arman, ini kan salah satu tersangka merupakan warga binaan lapas, dan ini bukan yang pertama kali terjadi begitu ya. Tanggapan ataupun reaksi yang dilakukan oleh BNN sendiri seperti apa ini, Pak? Iya, betul. Sedang tadi saja yang 3 kasus kita tangani, yang ganja, kemudian ekstasi, dan sabu, 3-tiganya ini dikendalikan oleh warga binaan lapas yang sedang menjalani hukumannya. Nah, ini memang satu hal yang patut kita sayangkan. Karena mereka ini di dalam kurungan. Penjara itu kan kurungan, diawasi oleh petugas. Lalu bagaimana kok mereka bisa mengendalikan? Kok bisa seperti bebas begitu, Pak? Ya? Lebih bebas mungkin dari di luar. Di luar lebih aman begitu, Pak? Itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Kalau koordinasi berbicara dengan pihak lapas itu mungkin sudah sering sekali. Betul. Nah, ini sebenarnya terpulang kepada teman-teman yang bertugas di sana. Nah, karena apa? Karena lapas ini itu milik kita bersama, milik bangsa Indonesia. Jadi kita wajib sama-sama untuk membenarkan. Kenapa? Kalau ini terus-terusan begini, percuma kita melakukan operasi dua, menangkap, memenjarakan, dihukum, tapi terulang lagi. Nah, dan bentuk kerjasama yang sudah dilakukan oleh BNN dengan mungkin pihak terkait seperti Kemenkumham sudah ada? Ya, Kemenkumham itu yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ya. Dan yang sudah dilakukan kerjasama seperti apa ini, Pak?
sampai dengan saat ini ada beberapa kerjasama yang kita lakukan, yaitu melakukan pencegahan. Betul. Kemudian ada juga merehabilitasi. Tapi yang paling penting ini sekarang, bagaimana mereka ini tidak ada komunikasi dengan luar, pihak luar, ya? Terutama yang memang sudah merupakan jaringannya dia. Betul. Nah, itu yang kita minta supaya tidak ada lagi komunikasi menggunakan barang-barang elektronik. Ya. Ya, walaupun ada hak dari warga binaan itu untuk berkomunikasi di waktu tertentu ya, Pak? Iya, Ya? tetapi kan tidak harus menggunakan alat komunikasi seperti handphone, apalagi itu miliknya dia sendiri. Baik, dan Pak Arman, ini kan dari total 1,4 ton ganja. Sebenarnya rencananya setelah dilakukan pengembangan kasus akan didistribusikan kemana sih ini, Bang, sebenarnya? Ya, paling banyak memang ke daerah Jakarta. Tetapi kalau sudah sampai ke daerah Jakarta, saya kira sindikat ini siapa yang mau, siapa yang memesan, siapa yang membeli, memerlukan, pasti mereka jual. Yang jelas jangan ketahuan petugas, kan begitu. Betul. Ya. Jadi kemungkinan masih seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kemungkinan. Berarti setelah dilakukan pengembangan masih kemungkinan ada tersangka baru kah? Pasti ada. Kemungkinan masih ada ya. Karena masih ada orang-orang tertentu yang menjadi bagian dari sindikat ini, terutama yang masih ada di Aceh. Apalagi kan ini adalah tumbuh-tumbuhan yang perlu perawatan, perlu panen. Betul. Nah, ini kan belum kita temukan. Nah, itu yang menjadi target kita selanjutnya. Dan Bang Arman, ini jika dinominalkan 1,4 ton ganja ini berapa rupiah sih, Bang? Saya kira nggak ada nilainya itu. Nggak ada nilainya. Ya, itu jika dibandingkan kerugiannya begitu, Bang, ya. Itu racun. Tidak ada nilainya sama sekali. Jadi jangan dilihat dari keuntungan ekonomisnya. Kita harus lihat bahwa ini adalah racun bagi masyarakat kita, terutama generasi muda. Baik. Jangan sampai nanti orang melihat, loh, ini kok harganya bagus untuk malah jadi dibisnisin gitu banget takutnya ya. Baik, mungkin ini terakhir, tindakan pencegahan apa saja memang sudah dilakukan BNN sejauh ini? Secara keseluruhan sebenarnya ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ini. Yang pertama betul tadi pencegahan. Pencegahan itu tidak hanya kita mencegah barangnya masuk atau mencegah supaya tidak diselundupkan ke Indonesia. Pencegahan itu yang paling penting sebenarnya, bagaimana kita memberikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat supaya mereka tidak menggunakan lagi. Baik. Karena selama mereka menjadi pengguna, maka demand-nya akan makin tinggi. Betul. Kalau demand-nya makin tinggi, makin besar, itu akan menjadi pasar yang baik. Nah, kalau pasar yang baik, berapapun diminta, sindikat itu dengan senang hati mensuplai. Akan ada terus gitu, Bang, ya? Nah, di sisi yang satu lagi, bagaimana kita menghentikan supply tadi. Nah, itulah yang kami lakukan sebagai penegak hukum ini, mencari, menemukan, menyita, menangkap, dan memproses. Betul, dan tidak lupa edukasi sangat penting, Bang. Ya, itu tadi yang awal tadi saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bang Ahmad Depari telah bergabung bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, jelang libur panjang, sejumlah jalan protokol dan akses jalan menuju luar kota diprediksi terjadi kemacetan. Dan informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.